بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu sore hari ini. Insyaallah waktu ngabuburit ya. Ngabuburitnya kita gunakan insyaallah untuk sama-sama thalabul ilmi, membahas tentang Al-Qur'an, ya, understanding of Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua niatkan sama-sama untuk meraih pahala yang berlipat ganda di sisi Allah dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sahabat pelita Al-Qur'an yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk pada sore hari ini kita akan membahas mengenai understanding the meaning of the Quran, dan alhamdulillah saat ini sudah hadir pembicara kita Al-Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafidh, dan insya Allah beliau akan membahas kepada kita, ya, akan memberikan pemaparannya kepada kita, ilmunya kepada kita, sehingga sebagai sebuah adab, ya, adab terhadap ilmu, adab terhadap guru, kita sama-sama menyimaknya dengan baik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah jadikan ini adalah sebagai teman-teman surga bagi orang soleh, insyaallah. Kak, ada baiknya kita buka sama-sama majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah saya persilahkan kepada Ustadz Hartanto untuk memberikan materinya di kesempatan kali ini. Sudah bisa share screen, ya, insyaallah. Pada Ustadz saya persilahkan untuk berpanjang kalam. Tafadhal masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dr. Daud Yunus Daud, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan barokah pada antum dan rekan-rekan di Pelita Quran, ada Ustadz Egi dan Ustadz Aji dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kesehatan lahir dan batin kepada antum semuanya, dan juga sahabat Pelita Quran semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas satu bahasan yang menurut saya, ya, materinya materi yang berbobot, materi yang berat untuk kita bahas. Namun, ya, kita tawakal ala Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengupas materi ini dengan sedalam mungkin, sebaik mungkin, dan semoga Allah ridhai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ya, berbicara tentang Al-Qur'an tidak pernah ada habisnya, bahkan dengan semakin diperdalam, maka semakin banyak ilmu yang akan kita dapat, dan kita semakin paham bahwa
ilmu yang kita miliki atau karunia ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini belumlah apa-apanya dibandingkan dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Demikian Allah tegaskan di akhir surah Al-Kahfi, di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Allah ingatkan Rasulullah SAW, katakanlah, qul law kana al-bahru, sekiranya lautan itu, samudra menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, pasti akan kering, habis air itu, lautan itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis. Artinya, ya kita manusia dan seluruh manusia yang ada di jagat raya ini sekiranya ilmunya dikumpulkan, belumlah mencapai setetes ilmu Allah Subhanahu wa taala dari samudra, bahkan sekian banyak samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang dikaruniakan kepada kita, dan semoga ilmu-ilmu ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada manfaatnya ilmu, ya, ilmu tidak ada manfaatnya sekiranya tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Demikian Allah tegaskan di surah Fatir, bahwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah mereka yang berilmu, ulama, ilmuwan. Semoga Allah kumpulkan kita menjadi bagian dari al-ulama yang Allah sebutkan di ayat ini, dan tidak sebatas ilmu syariah yang menjadi fokusnya alim, orang yang berilmu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun selagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan dalam konteks bahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Al-Qur'an dan juga makna kandungan dari Al-Qur'an, ini sangat luas juga, sangat berat juga untuk membahasnya. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah kita coba ingin membahas tentang bagaimana memahami makna dari Al-Qur'an. Ya, tentu tidak perlu diragukan lagi tentang pemahaman kita terhadap definisi Al-Qur'an itu sendiri, ya. Ya, mungkin sekedar mengingatkan bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Jadi kalau kita ingat bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang kita pelajari ini bukan perkataan biasa, tapi firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam sekitar kita, yang menciptakan jagat raya, yang menjadi penguasa yang ada dari semua makhluk yang ada. Al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, menjadi titik beratnya adalah qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses belajarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril Alaihissalam bukan seperti prosesnya belajar kita kepada guru kita. Kemudian ini Al-Quran juga sekarang tertulis al-maktubu baina daffatil mushaf, di antara dua sampul mushaf, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita secara mutawatir, tidak ada yang ahad. Semua level guru dan muridnya mencapai jumlah orang yang mustahil untuk sepakat berdusta. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Tilawahnya akan bernilai ibadah. Nilai ibadahnya dihitung berdasarkan huruf. Bahkan bukan sekedar tilawah saja, mengkajinya juga bernilai ibadah. Mengkajinya, belajar huruf-hurufnya, memahaminya, semuanya bernilai ibadah yang secara khusus dinilai per hurufnya. Al-mu'jizu bi aqsari surati minhu. Dia merupakan mukjizat, dan dari berbagai sisi ilmu, disiplin ilmu, ada mukjizatnya. Bahkan semua pakar-pakar di bidang-bidang ilmu masing-masing
ditantang oleh Al-Quran dan semuanya menyatakan bahwa insya Allah semua menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Dr. Yunus juga banyak konsentrasi beliau di bidang teologi yang Al-Quran banyak sekali berbicara tentang ilmu bumi juga, bahkan kelautan dan sebagainya. Meskipun hanya dengan satu surah yang paling pendek sekalipun, dia menjadi mukjizat yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa yang nggak bisa dilayani tantangan tersebut, pasti akan terlemahkan. Dan kalau kita coba renungkan ayat demi ayatnya, bahwa Al-Quran ini ada sisi yang sangat ajaib, unik, menarik, juga ada kelezatan tersendiri ketika kita mengkajinya. Di At-Targhib fi Fadailil A'mal karya Ibnu Syahin, beliau mengutipkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah, bahwa ini Al-Qur'an merupakan hidangan Allah. Fata'allamu ma'dubatallahi mastata'tum, maka pelajarilah hidangan Allah Subhanahu wa taala ini sekemampuanmu. Inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini hablullah, merupakan tali ikatan Allah Subhanahu wa taala, alladzi amarallahu bihi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa huwan nurul mubin, dia adalah cahaya yang sangat terang. Jadi apa manfaatnya hati kita, apa manfaatnya penglihatan kita kalau nggak ada cahaya? Dan uniknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan penglihatan kita, pendengaran kita sebelum dilahirkan ke dunia. Dan ketika kita lahir ke dunia, Allah berikan fasilitas bahwa di dunia kita akan melihat, dan ketika melihat kita membutuhkan cahaya. Melihat dengan mata hati, cahaya adalah Al-Quran. Wa syifa'un nafi', dia merupakan syifa, penyembuh yang sangat bermanfaat. Wa ismatun liman yatamassaku bihi, dia merupakan ismah, penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa najatun liman tabi'ahu, dia merupakan penyelamat bagi orang yang mengikutinya. La ya'wajju fayuqawwam, orang yang mengikutinya nggak mungkin belok atau menyimpang hingga perlu diluruskan lagi. Wala yazighu fayusta'tab, nggak perlu juga orang diminta untuk bertaubat karena menyimpang. Ya, karena berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah nggak bakal ada nyimpangnya. Wala tanqadi, ini yang menjadi setting kita. Wala tanqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak akan pernah habis. La yakhlaqu an kathratir raddi, dia tidak pernah usang, tidak pernah lekang karena diulang. Sekian banyak diulang, nggak akan lekang, nggak akan usang. Pokoknya ketika diulang, maka semakin penasaran kita dengan isinya, semakin rindu kita untuk mengulangnya, semakin kehausan kita untuk bisa minum kesegaran ilmu, kesegaran petunjuk yang ada pada Al-Quran. Jadi ini merupakan keajaiban tersendiri ketika kita mengkaji Al-Quran, kita akan mendapati banyak hal yang istimewa dari Al-Quran ini. Dan yang menjaga Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita manusia-manusianya yang menghafal Al-Quran, bukan juga kita yang membaca Al-Quran, tapi Allah yang memberikan jaminan sendiri. Di ayat ke-9 dari surah Al-Hijr ini Allah menegaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami, ini penegas ya. Nahnu, dibentuklah kalimatnya dengan jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata nomina untuk menjadi penegas juga. Padahal di sini ada kata kerjanya, nazzalna, tapi Allah sengaja kedepankan nahnunya supaya menjadi kalimat nominatif yang lebih tegas, dalam bahasa Arab lebih tegas dibandingkan dengan kalimat verba. Kalimat verba yang dimulai dengan kata kerja, dia memiliki kecenderungan berubah-ubah dia, atau adapun ketika diungkapkan dengan kata nominatif seperti ini berarti lebih tegas. Inna nahnu nazzalna dzikra, az-dzikra Al-Qur'an. Dan stressing di lahafidhun ini yang tidak kalah kuatnya. Wa inna, ini penegas yang pertama. Lahu, dia objek tapi berstatus setara dengan objek tapi dimajukan ke depan. Nah, biasanya objek itu kan di akhir. Ya, mungkin bisa kita ungkapkan wa inna lahafidhuna misalnya. Hu diakhirkan di sini. Tapi Allah sengaja kedepankan untuk bentuk pengkhususan dan penegasan.
Ya, di sini tegaskan pertama, inna, sesungguhnya kami lah lahu, bagi Al-Quran itu lahafizun, lanya ini la penegas juga, hafizun diungkapkan dengan kata ism fa'il, kata kerja, kata benda, ya afan, kata nomina, tapi memiliki makna pekerjaan. Kata nomina jika diungkapkan dengan untuk makna pekerjaan, ini berarti tidak terikat dengan waktu. Bisa masa lampau, bisa sekarang, dan bisa akan datang. Beda dengan ketika diungkapkan dengan kata kerja. Kata kerja bisa jadi bentuk lampau, berarti masa lalu. Bisa jadi masa sekarang dan akan datang, bisa berarti sedang berjalan atau akan terus berjalan. Di sini diungkapkan dengan dimensi waktu yang tidak terbatas. Bukan hanya masa lalu saja, bukan sekarang saja, tapi mencakup semuanya, baik masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kemudian hafidun, ya, hafidun ini penegas juga, wa inna lahu lahafidun. Setidaknya ada 4 penegas di kalimat yang pendek ini, bahwa yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Al-Qur'an. Misalnya Taurat di sini. Inna anzalnat Taurata. Inna anzalnat Taurata. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Gitu. Redaksinya sedikit unik ya. Nazzala ini juga memiliki makna dalam bahasa kita menurunkan. Anzalna juga kami menurunkan juga. Sama kalau terjemahan bahasa kita, coba dicek di. Tetapi sebenarnya dalam konteks bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur'an ini memiliki fungsi berbeda antara nazzalna dengan anzalna. Mungkin sudah sering saya bahas tentang hal ini. Beda antara nazzalna dengan anzalna. Nazzalna selain dia lebih tegas, dia nazzalna ini dalam konteks turunnya Al-Quran yang bertahap. Secara bertahap beberapa tahun, bukan turun sekaligus. Jadi bukan duf'atan wahidah, bukan sekaligus turun. Adapun anzalna ini menunjukkan bahwa kejadiannya sekaligus. Maka kalau antum baca di redaksi Al-Quran kata anzala, berarti turun sekaligus. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu berarti turun sekaligus. Nah, yang turun pada Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran sekaligus ke sama'id dunia, ke langit dunia. Adapun turunnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap, maka diungkapkan dengan nazzala. Anzala turun sekaligus, nazzala turun secara bertahap sampai kurang lebih 22 atau 23 tahun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita nggak bahas tentang Lailatul Qadar dan sebagainya. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Di dalam Taurat itu ada petunjuk dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Dan para nabi yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berhukum dengan Taurat itu. Untuk menghukumi siapa? Lilladzina hadu, orang-orang Yahudi. Warrabbaniyun, demikian juga ar-rabbaniyun, orang-orang yang punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Wal ahbar, juga pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi. Semuanya diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Taurat. Bimastuhfidhu. Kenapa demikian? Bimastuhfidhu, dikarenakan mereka dituntut untuk menjaga, untuk menghafal min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka semuanya menjadi saksi terhadap Taurat ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bimastuhfidhu min kitabillah. Bimastuhfidhu min kitabillah. Jadi yang menjaga kitab Taurat, yang menjaga kitab Injil itu adalah manusia dari masa para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, juga umatnya yang ada pada masa itu. Wajar jika kemudian ternyata ada penyimpangan-penyimpangan pada kitab-kitab yang tergolong samawi juga Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, tetapi karena diserahkan sepenuhnya kepada umatnya, ketika umatnya makin banyak, umatnya makin ada yang neko-neko jauh dari para nabinya, maka mereka akhirnya membuat perubahan-perubahan yang ada pada kitab
baik Taurat ataupun Injil. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Sekiranya ada yang ingin iseng mengubahnya atau menyimpangkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin itu, yang menjaganya dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Insya Allah Allah akan jaga sampai akhir zaman, insya Allah. Ya, dan dalam konteks Al-Quran ini, uniknya yang juga merupakan keunikan tersendiri adalah ketika Allah janjikan untuk kita, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ini Allah ulang 4 kali di surah Al-Qamar, ayat yang ke-17, 22, 32, dan 40. Walaqad. Wa itu ya terhubung dengan kalimat sebelumnya. La itu penegas. Qad juga penegas. Sungguh benar-benar. Yassarna, kami telah mudahkan. At-taisir artinya Allah berikan kemudahan. Al-Quran ini. Al-Quran, jika kita baca redaksi Al-Quran, berarti dalam konteks bacaan. Al-Quran berarti ketika disebut sebagai Al-Quran, berarti dalam konteks bacaan. Kalau disebut kitab, berarti dalam konteks tulisan. Ya, yassarnal Quran. Dalam konteks bacaan, Allah telah mudahkan kita untuk bisa membacanya. Lidzikri, untuk dipelajari, untuk diambil peringatannya, untuk diambil pelajarannya. Lidzikr. Zikr lebih luas maknanya. Maknanya luas sekali. Jadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, Allah mudahkan. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mutadzakir, punya keinginan untuk mempelajarinya, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi pertanyaannya, sebenarnya Allah telah memberikan jaminan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahaminya, juga mengamalkannya. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita jadi mutadzakir atau muddakir? Muddakir berasal dari kata mutadzakir, diidghamkan, mutadzakir asalnya. Mutadzakir, kemudian menjadi muddakir, diidghamkan. Adakah kita mau, ada kemauan nggak kita? Kalau kita punya kemauan jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah mudahkan. Dan tentu kita lihat bagaimana dalam keseharian kita, kebanyakan kita tidak mengerti bahasa Arab, tetapi membaca Al-Quran dengan fasih, dengan tepat, sebagaimana yang dahulu dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa ikuti, kita bisa tiru, kita bisa baca sedemikian tepatnya itu. Meskipun tidak mengerti bahasa Arab, nggak mengerti isinya juga, nggak paham juga maknanya, tapi Allah berikan kemudahan. Dan unik lagi ketika banyak di antara kita nggak ngerti bahasa Arab, tapi bisa hafal tanpa ada yang kurang, tanpa lebih, tanpa nambahi sama sekali. Lebih unik lagi ketika yang menghafalnya bukan orang dewasa yang belum sampai nalar, anak-anak masih kecil-kecil, bahkan usianya masih usia baru belajar, membaca belum bisa tapi sudah bisa hafal. Berbicara juga belum begitu lancar, belum begitu nyata, belum begitu jelas, tapi sudah bisa menghafal. Ini merupakan keunikan tersendiri dari Al-Quran. Dan merupakan keunikan yang lainnya juga adalah ketika semua kaum muslimin semuanya membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Gitu. Sementara di kitab-kitab Samawi yang lainnya, umat-umatnya tidak lagi menjumpai kitab-kitabnya dengan bahasa aslinya, mereka hanya baca terjemahnya. Dan seberapa banyak deviasi, penyimpangan makna dari makna yang aslinya, seberapa banyak. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Al-Quran ini mungkinkah diterjemahkan. Itu. Jadi untuk mencari padanan kata yang bisa seimbang dengan bahasa Arab itu sangat berat sebenarnya. Apalagi bahasa-bahasa tua lah, bahasa-bahasa tua yang digunakan dalam kitab-kitab Samawi, bahasa Ibrani misalnya, itu kan bahasa yang secara kosakata lebih banyak dibandingkan dengan kosakata bahasa-bahasa modern yang seringkali berat untuk bisa menerjemahkannya. Nah, tapi uniknya Al-Quran ini, dia bisa difahami oleh kalangan awam, orang umum, yang bahkan yang tidak bisa mengerti bahasa Arab, bisa membaca terjemahnya, bisa mengerti kandungannya, bisa mengambil kesimpulan dari terjemah itu.
dan juga bisa dipelajari, diperdalam, bahkan sampai detail-detailnya, sampai benar-benar ilmiah oleh kalangan terpelajar, bahkan para pakar-pakarnya. Gitu. Jadi dia nggak habis oleh kemampuan para pakar yang sedemikian tingginya, tapi juga tidak mengabaikan kemampuan yang rendah sekalipun. Jadi masyarakat awam kita bisa baca terjemah dan bisa mengambil kesimpulan. Meskipun tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi, belum mampu mengetahui, memahami kandungan yang lebih dalam lagi yang dikandung oleh kata-kata dalam Al-Quran, namun secara sathi, permukaan, dari permukaannya orang bisa mengerti, bisa memahami kandungan dari Al-Quran itu. Ini uniknya. Jadi nggak perlu pakai nggak perlu repot-repot, susah-susah, tapi kita baca terjemah bisa mengambil kesimpulan, memahami kalimat-kalimatnya. Apalagi terjemah yang baru sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang modern dibandingkan dengan terjemah yang lama, sangat memudahkan kita untuk bisa memahami kandungan dari Al-Quran. Namun apakah itu terjemah harfiah? Nanti akan kita lihat. Baik. Berkaitan dengan at-taisir, kemudahan yang ada pada Al-Quran, di kitab At-Tafsirul Muyassar, tafsir singkat berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh beberapa ulama, mengatakan, وَلَقَدْ سَهَّلْنَا لَفْظَ الْقُرْآن. Sesungguhnya kami telah mudahkan pelafalan Al-Quran. Jadi kita mengucapkannya dengan fasih, dengan baik dan benar itu, Masya Allah, udah bisa. Dan uniknya juga, Masya Allah, ini Al-Quran, meskipun kita nggak paham, tapi ada kenikmatan tersendiri yang bagi orang yang membaca, atau bagi para penyimaknya juga, pendengarnya juga, menikmati benar gitu. Bahkan ada ketagihannya, ingin lagi dan ingin lagi. Ingin menambah lagi. Setiap kita menambah bacaan, ingin nambah lagi, ingin baca lagi. Lafadznya, pelafalannya. Littilawah. Lafdzul Qur'ani littilawah. Lafadz Al-Quran untuk ditilawahi. Wal hifdz dan dihafal juga. Jadi lafal-lafalnya mudah dihafal, mudah dibaca, mudah dihafal dan mudah dibaca. Begitulah cara pengucapan yang kita pelajari huruf-huruf hijaiyahnya, begitu juga cara membacanya. Jadi orang bisa menghafalnya. Bahkan tadi ya, menghafal tanpa tahu makna tapi bisa menghafal. Bagi rekan-rekan yang mungkin merasa kesulitan dalam menghafal, coba sesekali menghafal hadis yang masih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lah, coba hadis. Atau kalau mau lebih lagi, coba hafal matan-matan yang lain. Misalnya ada matan tentang fikih, tentang ulumul Quran atau mustalah hadis atau yang lain-lainnya, coba hafalkan itu. Maka kita akan bisa merasakan ternyata menghafal Al-Quran lebih mudah. Lebih mudah, Masya Allah. Yang belum menghafal yang lainnya, nggak tahu bagaimana kemudahannya. Wa ma'aniyah hulil fahmi. Kita juga Allah mudahkan juga untuk bisa memahami makna-maknanya. Untuk fahmi, makna-maknanya untuk bisa dipahami. Wa tadabbur, dan juga tadabbur, memperdalam kandungannya, menghayati maknanya di sini. Liman arada, bagi orang yang memang ingin ayyatadzakkara wa ya'tabir. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan ingin belajar mempelajarinya dan juga mengambil pelajaran. Fahal min mutta'izin bihi, adakah yang mau mengambil nasihat dari Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran? Nah, ini pertanyaannya. Baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kemudahan yang bisa kita dapat dari ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir itu bisa dari sisi mudah dibaca, mudah dipelajari, mudah difahami, mudah dihafal, bahkan mudah diamalkan dalam keseharian. Dan merupakan keunikan tersendiri ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara tadrijian, secara bertahap kepada Rasulullah SAW, itu pengamalannya jadi lebih ringan. Ketika para sahabat harus mengimplementasikan dalam keseharian, mereka lebih ringan, bukan turun sekaligus. Kalau sekiranya turun sekaligus, maka para sahabat bingung yang mana yang akan diprioritaskan, yang mana yang akan didahulukan. Maka Allah turunkan secara bertahap. Dan lebih uniknya lagi, ada faktor kedekatan juga antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan Al-Qur'an, kadang melihat sebabnya, konteksnya. Jadi ada peristiwa apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan. Padahal secara turunnya
Al-Quran sekaligus itu sudah lengkap ketika turun ke lauh mahfuz, dari lauh mahfuz ke samai dunia, ke langit dunia itu udah lengkap semuanya, udah lengkap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya baik masa lalu atau masa yang akan datang, Allah tahu akan ada apa, Allah yang tahu yang akan terjadi apa yang menjadi sebab, siapa yang menjadi sebab turunnya ayat sudah di skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang masa itu bersama Rasulullah SAW bertanya tentang suatu bab, tentang suatu masalah, merasakan, ya Allah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban, ada kedekatan, jadi mereka sangat tersentuh dengan jawaban-jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ada ayat-ayat yang dimulai dengan yas'alunaka, atau wa yas'alunaka. Semuanya pertanyaan dari para sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan suatu masalah yang kadang mereka juga sudah mikir tentang hukumnya. Masa sih ini bagus sih? Ini benar apa enggak sih? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dan Allah menjawab dengan turunnya ayat-ayat itu diamalkan. Baik. Dan dari sisi bacaan ini yang sudah sering kita bahas, bagaimana membaca Al-Quran. Ada frame yang harus kita perhatikan bahwa kita harus membaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Namun sisi tartil ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini sudah saya sering bahas tentang membaca Al-Quran dengan tartil ini. Ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi memperbaiki bacaan huruf-hurufnya, dan sisi yang kedua adalah mengenali di mana harus berhenti dan dari mana harus mengulang kembali. Ini penting buat kita ketahui, dan sisi yang kedua inilah yang memiliki hubungan erat dengan bahasan kita pada hari ini. Artinya kalau kita nggak mengerti maknanya, maka kemungkinan kita akan berhenti. Yang penting berhenti, karena darurat kan, darurat nafas kita nggak sampai, masa nggak boleh berhenti, ya berhenti. Aturan membacanya kan begitu. Aturan membaca Al-Quran, kalau nafas kita habis, berhenti. Gitu. Dan jangan sampai bernapas-napas tengah-tengah kalimat-kalimat bacaan Al-Quran. Jadi kalau nafas habis atau ada hal darurat yang menyebabkan kita harus berhenti, jadi masalah, harus berhenti. Nah, tapi kita berhenti di mana, hendaknya kita juga berupaya mengulang lagi dari mana. Dan ini tidak lepas dari pemahaman kita terhadap Al-Quran ini. Nah, ini makna kata-katanya, kalimat-kalimatnya seperti apa. Baik, nah sisi yang kedua ini yang pelajarannya cukup panjang. Hendaknya kita senantiasa termotivasi untuk bisa memperdalam kandungannya sehingga tahu maknanya apa sih. Kalau saya berhenti di sini bagaimana maknanya? Kalau saya mengulang dari sini akan menjadi seperti apa maknanya? Ini bab yang cukup panjang yang hendaknya kita perhatikan. Baik, ya, kenapa harus paham? Ya, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, kitab petunjuk. Jadi, petunjuk jalan misalnya, kita ada lihat rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan misalnya. Kalau kita nggak mengerti tentang makna marka jalan atau petunjuk jalan, boleh jadi kita melanggar tanpa tahu bahwa kita melanggar. Nggak tahu bahwa kita melanggar. Maka sepatutnya pengendara kendaraan di jalan raya itu ya belajar, tidak hanya pakai SIM nembak terus kemudian jalan di jalan raya, atau ya harusnya tatanan-tatanan kehidupan berkendara di jalan raya itu ditaati semuanya, karena rambu-rambu lalu lintas dan juga markanya dibuat bukan untuk tujuan lain selain untuk menjaga keselamatan kita semuanya. Demikian juga Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rambu-rambu pada kita semuanya dalam Al-Quran agar kita selamat dunia dan akhirat. Ada manfaat duniawi dan ada manfaat ukhrawi. Pasti ada manfaat duniawi ketika kita mengamalkan Al-Quran, dan ada manfaat ukhrawi juga. Nah, kalau kita nggak mengerti petunjuknya, bagaimana kita bisa bisa mengikuti petunjuknya? Gitu. Maka kita perlu mengetahui apa kandungannya supaya kita tahu petunjuknya seperti apa. Yang kedua, Al-Quran ini merupakan referensi tertinggi dalam segala urusan, dalam segala hal. Dalam berbagai lini kehidupan kita, masalah-masalah keseharian kita, seharusnya, sewajarnya kita merujuk ke Al-Quran ketika ada masalah-masalah. Apa dalilnya dari Al-Quran? Apa landasan hukumnya dari Al-Quran? Jika kita punya, ya dalam keseharian kita, 24 jam kita hidup, hendaknya semuanya mengacu pada Al-Quran. Referensinya ke Al-Quran. Dasar-dasarnya ke Al-Quran. Kalau nggak dapat dari Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana nanti berhukum
Ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, beliau mengatakan, aku akan berhukum dengan hukum utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, pakai hadis-hadis Nabi SAW. Kalau nggak ketemu juga, maka kata Mu'ad, ajtahid fi ra'yi, aku akan berupaya berijtihad dengan pendapatku. Tapi pendapat ini bukan pendapat pribadi, tapi harus ada kerangkanya tetap berpegang pada dua sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian nanti ada ijma' ulama. Ijma' ulama itu nggak mungkin sampai bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Belum lagi nanti ada selain ijma' juga ada qiyas misalnya. Qiyas para ulama itu, namanya qiyas itu ya harus mengacu pada sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Jadi nggak mungkin qiyas keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka merujuknya ke situ. Pasti ada semuanya. Sampai ada orang bertanya, apa ada dalilnya? Bagaimana membuat tempe dalam Al-Quran? Ya adalah. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu nggak tahu. Kan itu bisa. Dalam segala hal kan, nanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Jadi semuanya ada. Dan di Al-Quran ini merupakan sumber ilmu. Sekiranya kita mau, ini merupakan sumber ilmu. Ilmu dunia dan akhirat. Ilmu masa lampau yang ada juga kisah masa lampau juga berita yang akan datang. Ada semua dalam Al-Quran. Bahkan kita bisa menembus waktu kan sampai ke akhirat, kita menyaksikan dengan mata kepala saya. Saya ingat dengan Dr. Mu'ad. Dr. Mu'ad ini putra Syekh Said Hawa. Mungkin antum dapat kitab beliau yang terkenal Tazkiyatul Anfus atau Tazkiyatun Nafs, karya Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala. Beliau punya 4 putra kalau salah waktu itu. Salah satunya adalah Dr. Mu'ad. Dr. Mu'ad kalau salah yang terakhir atau anak ketiga gitu. Yang unik yang diceritakan oleh Dr. Mu'ad adalah putra beliau yang waktu itu masih 5 tahun. Jadi ketika dibacakan Al-Quran tentang hari akhirat, tentang kiamat, tentang huru hara yang terjadi pada hari kiamat dan dahsyatnya neraka, ini anak 5 tahun ini nangis gitu. Nangis. Tersentuh oleh Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan hati yang lembut kepada kita semuanya sehingga mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan mendapatkan kelembutan hati dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya, dan mempelajari kandungan Al-Quran, ini pahalanya sangat, manfaatnya sangat besar sekali. Ini saya singkat saja bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, siapakah di antara kalian yang ingin berangkat pagi-pagi setiap harinya ke Budhan dan ke Al-Aqiq. Ini tempat perniagaan yang ada di sekitar Madinah, pusat bisnis pada masa itu. Fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi itsmin wala qati' rahim. Siapa yang mau ke sana terus kemudian nanti datang dengan membawa 2 unta betina yang gemuk, yang sangat menyenangkan gitu, tanpa ada perilaku perbuatan dosa sama sekali dalam mendapatkannya, bukan memutuskan tali silaturahmi. Maka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Kami sangat menginginkan itu, sangat menyukainya, sangat mencintai itu. Qala afala yaudu ahadukum ilal masjidi faya'lam. Tidakkah di antara kalian ya di pagi hari berangkat ke masjid kemudian dia coba belajar mengetahui ilmu au yaqra ayataini min kitabillah, membaca 2 ayat saja dari kitab Allah Azza wa Jalla, dari Al-Qur'an. Khairun lahu min naqatain, lebih baik dibandingkan dengan 2 naqah, 2 unta betina tadi. Wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Jadi 4 ayat lebih baik daripada mendapatkan 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan demikian juga sampai berlipat-lipat ganda dengan jumlah unta-unta yang lainnya. Artinya manfaatnya sangat besar sekali. Sekiranya dibandingkan dengan materi tadi itu, materinya sangat luar biasa. Kita belajar 1 ayat saja atau 2 ayat saja misalnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, misalnya 2 ayat. Udah
luar biasa, lebih baik daripada naqatain, 2 unta yang gemuk-gemuk gitu. Dan tadi saya sebutkan bahwa ini Al-Qur'an merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat yang sangat terkenal di kalangan kita, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas penegasnya di kata atau kalimat hudal linnas, bahwa ini Al-Qur'an syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an. Ini unzila berarti bukan nuzila ya. Unzila diturunkan dari kata anzala. Berarti diturunkannya sekaligus waktu itu. Turun sekaligus pada bulan Ramadan. Kita ketahui ya, turun pertama kali bulan Ramadan, tepatnya di Lailah Mubarakah. Malam yang penuh barakah, yaitu Lailatul Qadar. Gitu. Unzila, maka diungkapkan dengan unzila, bukan nuzila. Untuk apa? Hudal linnas. Sebenarnya Al-Quran ini adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Meskipun pada akhirnya yang bisa mengambil sebagai hudan adalah al-muttaqin, orang yang bertakwa saja. Nah, kira-kira kita milih masuk yang mana nih? Bisa nggak kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kita sampai ke akhirat nanti? Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan ini tugas kita berkaitan dengan mengambil petunjuk dari Al-Quran ini, maka kita hendaknya bisa mentadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu. Ini wahai Muhammad mubarak, diberkahi, penuh dengan barakah. Untuk apa? Liyadabbaru, agar mereka kaum muslimin semuanya mentadabburi, menghayati kandungannya, memperdalam kandungannya, mengambil pelajaran yang mulia dari ayat-ayatnya. Ya, lihat dabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Di sisi yang lainnya agar orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, yang baik, yang murni, yang jernih, ulul albab, murni, punya pikiran yang baik, mengambil pelajaran dari situ. Nah, ini hendaknya menjadi stressing kita bahwa kita hendaknya mampu mentadabburi Al-Quran, bukan sekadar membaca lembar-lembarannya saja, bukan hanya sekedar selesai khatam-khataman saja, tapi kita hendaknya punya pelajaran penting apa? Setiap hari harusnya punya. Sekarang misalnya udah berapa juz nih? Barangkali udah ada yang khatam sekali atau 2 kali khatam. Tapi pertanyaannya, dapat pelajaran apa dari 30 juz yang kita khatamkan itu? Ada pelajaran penting apa gitu? Hendaknya kita kalau bisa setiap hari ambil pelajaran, atau bahkan kalau bisa bukan setiap hari, setiap kali sampai akhir ayat kita punya pelajaran penting yang bisa kita simpulkan. Maka penting sekali kalau misalkan ada proses menghafal, kalaupun tidak memahami kata per katanya, harusnya kita tahu tema apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Dan di sini Syekh Abdus Salam bin Ibrahim Al-Hasin mengingatkan kita semuanya, innal ihtimama bil fahmi, bahwa perhatian kita terhadap memahami Al-Quran, fokus memahami mentadabburinya itu la ya'ni ihmal al-hifz. Ini tidak maknanya bukan berarti mengabaikan menghafalnya. Jadi kadang orang salah pemahaman gitu. Kita kan harus tadabbur. Jadi kita lebih baik tadabbur, kita mengerahkan segala upaya kita untuk mentadabburi, memahaminya. Terus akhirnya lalai dari menghafalnya. Enggak boleh demikian. Harus diambil semuanya. Bahkan juga demikian juga di sisi yang lainnya, wa tahsinal qiraah, juga memperbaiki bacaan. Banyak orang-orang yang bisa menyampaikan materi dengan sebaik mungkin, ceramah, khutbah, bagus hasilnya. Tapi ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, Masya Allah, luar biasa. Jauh dari yang diharapkan. Ini amat disayangkan ya. Harusnya sebelum dia bisa memahami yang lain-lainnya, tahsinul qiraah dulu, perbaiki bacaan Al-Qur'an dulu. Juga hafal dengan sebaik mungkin sesuai dengan bacaan yang benar. Wa dhabtat tajwid, dan juga mendhabt, benar-benar perhatian detail-detail pengucapan tajwidnya diperhatikan juga. Jadi qiraah ini ikuti aturan dalam bahasa Arabnya, tajwid ini ikuti aturan dalam membaca Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bal hadhil umur 'alaiha thawabun jazil. Perkara-perkara ini semuanya, baik menghafalnya, membacanya dengan baik, atau memperbaiki sesuai dengan tajwidnya tadi itu semuanya, ada pahala yang sangat besar. Ya, sangat banyak, thawabun jazilun. Pahala yang sangat banyak dan sangat besar. Lakinnaha jami'an wasilah li fahmil Quran. Semuanya hendaknya menjadi wasilah untuk memahami Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran harusnya juga menjadi wasilah kita bisa memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran hendaknya jadi wasilah, jadi sarana untuk bisa memahami kandungan Al-Quran. Belajar memperbaiki huruf-hurufnya, belajar tajwidnya juga hendaknya
memotivasi kita untuk bisa memahami kandungannya, isinya. Jadi bukan sekedar lafaz-lafaz yang diucapkan, tapi hendaknya ada makanan hati kita, ada makanan pikiran kita yang bisa kita implementasikan dalam keseharian kita. Baik. Kemudian ada sindiran dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mendalami makna Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya ini Al-Qur'an min 'indi ghairillah, berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala, lawajadu, pasti mereka akan mendapati fihi, di dalamnya, ikhtilafan, perbedaan katsira yang banyak, perbedaan yang sangat banyak. Jadi coba kita, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala loh. Ada sekian ratus ribu atau juta huruf. Ada sekian banyak kata-kata dalam Al-Qur'an. Itu sama sekali nggak ada kontradisinya, nggak ada pertentangannya, nggak ada perbedaan khilaf-khilafnya. Ini keunikan tersendiri, mukjizat dalam Al-Qur'an. Kalau sekiranya buatan manusia atau buatan Rasulullah SAW sekalipun, pasti ada ketimbangan-ketimbangan yang akan dijumpai. Tapi dalam Al-Quran tidak ada sama sekali. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tapi perlu tadabbur. Perlu tadabbur. Dan di ayat yang lain, ini juga sindiran sangat pedas buat kita semuanya. Kenapa nggak bisa tadabbur? Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi ayat Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau memang hati mereka sudah terkunci mati? Jadi salah satu sebabnya susah untuk mentadabburi ayat Al-Quran adalah karena hati yang terkunci. Ala qulubin aqfaluha. Ala qulubin, ala ini menunjukkan betapa gemboknya, kuncinya itu sangat kuat sekali, nggak bisa dilepaskan lagi. Ala qulubin aqfaluha. Bahkan ditegaskan, hati inilah tempatnya bisa, tempat yang bisa menjadi, hati merupakan tempatnya memahami Al-Quran. Hati ini tempatnya memahami Al-Quran. Baik, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Yang tadi, yang pertama di surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan yang kedua di surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Baik. Dan untuk bisa memahami kandungan Al-Quran dengan sebaik mungkin, ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan. Di surah Qaf ayat 37, Allah menegaskan, inna fi dzalik, sesungguhnya dalam hal itu, pada kisah-kisah yang telah disebutkan di surah Qaf itu, la zikra, benar-benar terdapat pelajaran. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, untuk orang yang punya hati. Yang punya hati. Au alqas sam'a, atau dia benar-benar mengoptimalkan pendengarannya, fokus mendengarkan, menyimak dengan baik. Wa huwa syahid, dan dia hadir, hatinya hadir, mengikuti, memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya ini. Inna fi dzalika la dzikra. Dzalika ini bisa hanya yang disebutkan dalam surah Qaf, juga bisa di ayat-ayat sebelumnya yang disebutkan di kisah-kisah sebelumnya dari awal Al-Qur'an. Baik. Dan di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan idza aradta intifa'a bil Qur'an. Kalau kamu ingin intifa', mengambil manfaat dari Al-Qur'an, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi. Maka kumpulkanlah hatimu, kumpulkanlah potensi hatimu 'inda tilawatihi, ketika engkau tilawah. Jadi tilawah itu bukan sekedar ucapan lisan saja, tapi kita juga menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Wasima'ihi, dan menyimaknya. Wa alqisam'aka, dan coba pendengaran kamu tuh dioptimalkan juga. Wahdur hudura man yukhatibu bih, dan hadirkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menyaksikan kita semuanya. Man takallama bihi subhanah, Allah Subhanahu wa taala minhu ilaika. Allah Subhanahu wa taala menghitab kita, ajak bicara kita. Ayat ini turun untuk kita semuanya. Jika ada ayat berita gembira, kita semoga bisa gembira dengan ayat itu. Jika ada sindiran-sindiran dan celaan-celaan tentang neraka dan orang-orang kafir, jangan merasa aman juga. Boleh jadi kita boleh jadi ada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Jadi semuanya untuk kita, tidak kita pilah-pilah. Oh, ini mah untuk orang kafir. Enggak, yang untuk orang kafir juga tertuju kepada kita. Semuanya tertuju kepada kita. Fa innahu khataba minhu laka ala lisani rasulihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghitab kita, ngajak bicara kita melewati lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui lisannya Jibril alaihissalam yang disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di Al-Fawaid Ibnu Qayyim juga mengatakan, Ibnu Qutaibah mengatakan, istami' kitab Allah. Simaklah kitab Allah. Wa huwa syahidul
qalbi, dan dalam keadaan kau hadirkan hati, wal fahm, dan hadirkan pemahaman juga, laisa bighafilin, jangan sampai lalai, wala sahin, dan jangan juga lupa dari untuk mengoptimalkan peran-peran hati dan pemahaman kita semuanya. Ini hendaknya mengingatkan kita untuk bisa memahami. Terus bagaimana? Nggak ngerti bahasa Arab. Ya, meskipun tidak mengerti bahasa Arab, insya Allah ada sentuhan-sentuhan. Ada sentuhan. Kita baca Quran, kita menyimak baca Al-Quran. Ada sentuhan hati yang sangat luar biasa. Jangankan kita manusia. Bukan manusia saja sangat tersentuh oleh bacaan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Demikian kan Allah katakan di surah Al-Hasyr, sekiranya Al-Qur'an lau anzalna hadzal Qur'an, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Kalau turunkan ke gunung, misalnya kau akan lihat gunung itu tunduk, mutasaddian, terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah tegaskan di surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan ahsanal hadits, perkataan yang paling baik. Kitaban mutasyabihan, mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Merindinglah merindinglah kulitnya orang-orang yang merasakan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada khasyatullah. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian kulitnya menjadi lentur, menjadi lembut. Berikan juga hati mereka ila zikrillah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi man yasha, yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Dengan Al-Qur'an itu ini Al-Qur'an merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nggak ngerti bahasa Arab tadi? Ya, kita hendaknya baca sekurang-kurangnya, kalau nggak ngerti bahasa Arab, belajar terjemah tafsir. Terjemah tafsir. Jadi tadi di awal saya sudah coba ingin sampaikan bahwa karena kandungan dari bahasa Arab itu sangat luas, untuk mencari padanan kata terjemahnya sangat sulit. Itu dalam konteks bahasa Arab loh ya, baru bahasa Arab. Belum lagi berbicara tentang Al-Quran yang memiliki banyak makna yang dikandung dalam suatu kata, maka tentu agak berat untuk bisa, atau para ulama mengatakan tidak mungkin Al-Quran diterjemahkan secara harfiah. Diterjemahkan kata demi katanya nggak mungkin. Jadi yang diterjemahkan itu adalah terjemah maknanya, terjemah tafsiriyah, terjemah tafsirnya. Jadi apa yang kita baca dari terjemah itu adalah terjemah penafsiran para ulama yang merupakan salah satu dari kandungan yang dicakup oleh makna Al-Quran. Jadi sebenarnya maknanya jauh lebih luas daripada yang ada dalam terjemah tafsiriyah tersebut. Nah, atau juga belajar kepada guru, nanti guru yang menjelaskan, membacakan tafsirnya. Gitu. Nah, sebenarnya nggak cukup dengan baca terjemah tadi itu, meskipun itu merupakan terjemah salah satu penafsiran yang mu'tabar, yang diakui dalam ilmu tafsir. Tapi ya itu sudah menjadi pembuka cakrawala kita, wawasan kita, pengetahuan kita dalam memahami Al-Quran, penting buat kita. Jadi baca, nggak apa-apa, baca terjemah. Dan nanti akan saya tampilkan, saya tadi dapat buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Hatta. Ini tahun 2009 yang lalu saya sempat membawanya ke Singapura waktu itu. Ini beliau tidak, kalau antum membaca tafsir Quran per kata. Jadi bukan terjemah per kata, tapi beliau sebutkan tafsir Al-Quran, Quran per kata. Jadi yang diterjemahkan per katanya itu adalah tafsirnya. Di antara sekian banyak. Kadang ada beberapa penafsiran beliau coba singkat, coba ringkas, masukkan dalam terjemahnya. Ini misalkan saya sini, nah ini, misalkan ini ya, ini halaman judulnya seperti ini, ya, tafsir Al-Quran per kata. Jadi tafsir yang juga ada asbabun nuzul dan terjemahnya. Nah, kalau kita coba perhatikan di sini, ini kan terjemahnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, misalkan ayat Malik Yaumiddin misalnya. Ayat Malik Yaumiddin. Kalau kita perhatikan Malik Yaumiddin, secara harfiah, Malik itu artinya pemilik. Secara harfiah, Malik itu artinya pemilik. Tetapi penulis, ya, Dr. Ahmad Hatta, juga memasukkan makna penguasa. Dari mana penguasa ini? Dari qiraat yang lain, Malik. Gitu.
Jadi ada dua qiraat di sini kan, ada yang membaca misalkan Al-Kisai sama Asim baca Malik Yaumiddin, yang lain baca Malik Yaumiddin pendek. Jadi dicakup dua ini. Nah, namanya penafsiran nanti akan dibahas insya Allah di pertemuan berikutnya oleh pembicara yang lain berkenaan dengan ilmu tafsir. Nah, ketika seseorang menjadi mufassir, ahli tafsir itu nggak cukup dengan punya pengetahuan bahasa Arab saja, tapi dia juga harus menguasai ilmu qiraat yang lain. Qiraat-qiraat yang lain dia harus kuasai juga, karena nggak lepas dari sini. Ini kan penguasa ini kan di qiraat yang lain. Malik, penguasa, raja. Nah, di sini terjemahnya terjemah tafsir, jadi terjemah tafsir. Malik Yaumiddin. Nah, hari Malik Yaumiddin pembalasan kan, ad-din itu pembalasan. Nah, disebutkan di sini hari kiamat. Coba kalau kita perhatikan di terjemahnya, pemilik hari pembalasan kan gitu kan. Pemilik saja, karena ngikutin redaksi satu qiraat Malik. Sementara ada qiraat yang lain baca Malik. Begitu. Atau yang lain-lainnya banyak sekali nanti. Misalkan ini al-maghdubi alaihim misalnya, atau ad-dhalin, al-maghdub alaihim. Siapa yang disebut dengan al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau di sini kan engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, al-maghdub gitu. Juga bukan mereka yang sesat. Nah, ini kan nggak ada keterangannya. Keterangan pun di bawah ya. Keterangan ini mungkin ada. Ya, siapa sih yang disebut al-maktub alaihim? Nah, di sini langsung dimasukkan di sini. Ya, seperti Yahudi. Bukan hanya sekadar Yahudi, tapi seperti Yahudi, karena ada yang lainnya juga yang memiliki sifat ini. Boleh jadi kalangan muslimin juga ada juga yang memiliki sifat seperti ini. Seperti Yahudi, punya ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Sementara ad-dhalin yang sesat seperti Nasrani dan juga yang mengikuti orang munafikin misalnya, dia nggak punya ilmu tapi ngamalin, akhirnya tersesat gitu. Nah, ini bisa bagi kalangan awam yang belum mengetahui bahasa Arab, mungkin jika ingin mengetahui makna kata-kata per kata-katanya, tapi bukan terjemah. Jadi bukan terjemah harfiah kata per katanya, tapi terjemah tafsiriyah, terjemah tafsirnya. Jadi nggak selalu sama persis dengan apa yang ada dalam kata-kata tersebut. Misalnya ya, ini misalnya Al-Falaq. Di sini hanya disebutkan satu nih, Al-Falaq. Al-Falaq itu banyak maknanya. Al-Falaq banyak juga maknanya, tapi di sini hanya disebutkan satu saja. Baik, misalkan qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi ya ini sebagai sarana bantu untuk tahap awal bagi kalangan awam guna memahaminya. Jika ingin tahu makna perkataannya ya dengan terjemah perkata ini. Tapi sebenarnya ini tidak menjamin seseorang bisa memahami dengan baik. Mending langsung baca terjemahnya, mungkin kita lebih bisa mengambil kesimpulan. Karena seringkali terjemah perkata ini ya tidak memberikan makna yang utuh, namanya juga terjemah perkata kan gitu. Jadi mungkin perlu dirangkai menjadi kalimat yang sempurna. Jadi bagi kalangan awam seperti kita ini ya manfaatkan terjemah yang ada. Alhamdulillah kita jumpai Quran terjemah atau mushaf terjemah yang bisa kita manfaatkan dalam keseharian kita. Nah, kalau mau lebih luas lagi, tentu tidak cukup dengan terjemah tafsir tadi itu, kita harus belajar tafsirnya. Dan untuk belajar tafsirnya, ya harus menguasai bahasa Arab, harus ya sekurang-kurangnya bagi kita kalangan awam bisa juga baca tafsir terjemah atau terjemah tafsir. Misalkan kita pilih tafsir yang versi yang terjemah dari Arab, misalnya tafsir Al-Jalalain misalnya. Itu tafsir yang singkat, padat, bisa kita manfaatkan. Atau misalkan baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir klasik tapi mudah bisa kita pahami, juga bisa juga. Atau yang tafsir mungkin ada yang versi dari Indonesia, misalnya tafsir ulama-ulama terkemuka, misalnya tafsir Hamka misalnya dan sebagainya, bisa kita manfaatkan untuk memperluas pengetahuan kita berkenaan dengan kandungan Al-Quran. Jadi kita bisa memanfaatkan kitab-kitab itu. Nanti mungkin akan dibahas di materi berikutnya tentang tafsir ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup betapa pentingnya tafsir, di kitab Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, di pengantar ada kalimat yang disampaikan oleh Abu Ja'far. Dia mengatakan kana Abu Ja'far radhiyallahu anhu yaqul, dia mengatakan inni la a'jabu mimman qara al-Qur'an walam ya'lam ta'wilahu. Aku sangat heran dengan orang yang membaca Al-Qur'an tapi nggak ngerti tafsirnya.
nggak ngerti takwilnya. Takwil dalam konteks bahasa pada masa itu maksudnya adalah tafsir. Ya, aku heran dengan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu tafsirnya. Kaifa yaltadzu biqiraatihi. Bagaimana dia bisa menikmati bacaannya? Jadi kalau ingin menikmati bacaan tentu harus paham lebih dalam lagi. Meskipun tetap saja kita bisa menikmati bacaan ya mungkin tapi bukan dari sisi maknanya kalau kita sekedar membaca begitu saja, tapi ada kenikmatan tersendiri sih, ada kenikmatan meskipun kenikmatannya tidak sampai sekuat, tidak sampai sedahsyat kalau kita bisa memahami kandungannya lebih dalam lagi, insya Allah. Jadi ini sebagai materi sebagai pengantar saja, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, sahabat pelita Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba Al-Quran sebagai bagian dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tes. Syukran, jazakallahu khair. Ustaz Tonto, hafizahullah taala. Tes. Halo. Ya, aman. Oh, oke, Afan. sempat agak berdengung ya. Ya, dan alhamdulillah tadi sudah dipaparkan ya, insyaallah materinya yang sudah disampaikan, understanding the meaning of Quran. Ya, insyaallah kami akan membuka ya sesi tanya jawab sampai menjelang berbuka puasa yakni 17.30. Ada kesempatan emas ya bagi sahabat pelita Quran semua mendalami dan juga memaknai, bertanya juga kepada guru kita Ustaz Hartanto hafizahullah taala. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan memang di chat ya. Dan kalau ada yang bersedia untuk bertanya langsung ya via fitur raise hand dipersilahkan oleh panitia. Jadi ada sedikit membacakan ya Ustaz ya pertanyaan yang ada di kolom chat secara umum. Saya coba simpulkan sedikit beberapa pertanyaan. Pertama ini memang pembicaraan mengenai tafsir ini ya dengan metode hermeneutika. Ada yang digunakan oleh orientalis ya yang tidak suka lah dengan Islam gitu kan. Nah, apakah gimana kita bisa membedakan hal itu ya, membedakan tafsir Quran yang salah dengan yang benar lah. Bagaimana kita bisa menggunakan referensi yang baik ya, sehingga kita tidak salah nanti. Ya, langsung dijawab atau di inventaris dulu? Langsung jawab boleh Ustaz. Langsung, baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkenaan dengan kitab tafsir atau rujukan tafsir yang mana kira-kira Pak Tum bagaimana menyikapi hermeneutika yang muncul dari orientalis dan sebagainya. Ini sebenarnya sepertinya bahasan untuk pertemuan yang akan datang ya, berkenaan dengan tafsir. Namun saya ingin memberikan sedikit saja dari masalah ini. Jadi kita dalam bahasan tafsir itu kan ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, nas dengan nas, ya. Al-ma'thur bil ma'thur, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis Nabi SAW atau dengan riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, itu pasti yang harus diterima adalah itu karena mereka yang paling mengerti makna Al-Quran pada masa itu. Kemudian kita juga punya kitab-kitab mu'tabar, kitab-kitab yang diakui kesahihannya, jadi kitab-kitab tafsir terdahulu. Jadi sebenarnya bagi kita yang yakin akan keutamaan para pendahulu kita, salafus saleh kita, itu ya cukup dengan tafsir yang telah ada, yang mereka telah
telah berikan kepada kita semuanya, itu sudah bisa menjadi pegangan kita semuanya. Atau dengan sisi yang lainnya, sekiranya kita ingin juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir kontemporer, kita bisa pelajari bagaimana metodologi penafsirannya, bagaimana syarat-syarat penafsirnya, apakah benar-benar memenuhi syarat-syaratnya, apakah nanti akidahnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi bagaimana ketepatan dalam penafsiran. Jadi ada nanti di pembahasan berikutnya sebenarnya ada syarat-syarat bagaimana menjadi mufasir, bagaimana syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak sembarangan orang menafsirkan. Jadi yang perlu saya pesankan kepada sahabat pelita Quran semuanya, yang tadi saya bahas itu bukan ke sisi penafsiran, karena kita bukan orang yang layak untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi bedakan antara menafsirkan dengan mentadabburi atau menghayati kandungannya. Jadi yang kita pelajari, yang kita bisa simpulkan atau bisa kita sampaikan pelajaran-pelajarannya itu adalah kesimpulan dari tafsir yang ada. Jadi bukan menafsirkan. Gitu. Dulu para ustadz kami, asatidzah kami semuanya sempat ketika masing-masing kita suruh mentadabburi atau ta'ammul, menghayati apa pelajaran penting yang bisa antum dapat dari tilawah yang tadi dilakukan bergiliran. Kemudian teman yang kemudian gayanya menafsirkan makna-makna dan sebagainya. Ustadz marah gitu. Siapa kamu dibandingkan dengan para ahli tafsir? Kamu bukan penafsir. Kenapa kamu menafsirkan? Saya nggak minta antum menafsirkan, tapi saya minta untuk mengambil kesimpulan apa atau pelajaran apa atau hal menyentuh apa yang bisa antum ambil dari bacaan-bacaan Al-Quran atau dari hasil tafsir yang ada, apa yang antum bisa ambil pelajaran. Jadi itu sebenarnya kita belajar dari kitab-kitab tafsir yang ada, bukan kita menafsirkan kandungan Al-Quran dengan semau kita gitu. Nah, nanti ada tafsir namanya tafsir birra'i, tafsir dengan pendapat ahli penafsirnya. Nah, penafsiran yang dilakukan oleh penafsir kontemporer terutama ya, atau birra'i tadi itu tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah ilmu qiraat, kaidah-kaidah tafsir, bagaimana menafsirkan itu nggak boleh keluar dari itu semuanya. Jadi meskipun birra'i, tapi bukan berarti kemudian boleh bertolak belakang dengan al-ma'thur, dalil-dalil yang ada atau riwayat-riwayat yang ada yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum atau generasi setelahnya. Begitu, wallahu a'lam. Adapun nanti yang dari orientalis dan sebagainya, ya tidak, mereka mungkin ada sisi yang benarnya, tapi yang salahnya mungkin akan banyak, karena kalau semuanya salah mungkin kita akan bisa mudah mengenalinya. Yang repot itu kan ketika dicampur baurkan antara yang benar dan salah, itu yang kemudian membuat kita ragu atau membuat kita tidak bisa menyimpulkan dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, sudah ada yang raise. Dipersilakan untuk yang raise hand atas nama Rosehan ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas waktunya. Saya mau tanya Pak Ustaz, pada bulan Ramadan ini mana yang lebih diutamakan, kita baca Al-Quran, mengajar juz, atau kita mentadaburi gitu Ustaz? Karena pernah kami dengar dari ceramah-ceramah, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, jadi kita mengejar jumlah juznya, tadaburnya ditinggalkan dulu. Gitu. Terima kasih, syukran Ustaz. Afwan, baik, terima kasih. Baik, jadi antara tadabbur dengan tilawah ini merupakan dua amalan mulia, dua amalan utama yang sebenarnya kita nggak boleh mengesampingkan salah satunya. Jadi hendaknya dua-duanya tetap harus dilakukan. Jadi meskipun kita punya target tilawah di bulan Ramadan ingin mengkhatamkan sekian kali, tapi hendaknya kita juga punya menyisihkan waktu untuk bisa mengambil pelajaran penting dari tilawah tadi, sehingga tidak kosongan begitu saja.
Yang amat disayangkan kan tadi saya katakan di awal bahwa udah khatam berkali-kali tapi nggak ada pelajaran penting satupun. Ini yang amat disayangkan. Ya, kalaupun tidak bisa setiap juznya, ya minimal ada satu lah pelajaran dari seluruh Al-Quran yang bisa menyentuh hati kita. Sehingga ketika kita tilawah, kita masih ingin tilawah lagi, penasaran lagi dengan kandungan-kandungannya. Begitu. Jadi betul kalau di bulan Ramadan ini kita memang dianjurkan untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak interaksi bersama Al-Quran, terutama tilawah, supaya bisa khatam beberapa kali, tapi jangan sampai mengabaikan sisi tadabbur tadi juga. Gitu. Di sisi yang lainnya juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi bacaan. Ini kadang yang terabaikan oleh pembaca Al-Quran itu adalah hukum bacaan Al-Quran itu. Bahkan bukan sekadar hukum bacaan Al-Quran yang terabaikan, tapi kaidah-kaidah bahasa Arab yang memang diterjang yang nggak diperhatikan sama sekali. Ini amat disayangkan sebenarnya. Jadi saya sering katakan bahwa Al-Quran ini bukan mantra. Bukan mantra. Kalau mantra semakin susah dipahami, maka orang mengatakan semakin sakti itu mantranya. Tapi Al-Quran ini kitab hidayah, kitab petunjuk, hudal lil muttaqin. Nah, kalau tadi petunjuknya ternyata nggak bisa dipahami, baik orangnya yang tidak bisa memahami, atau bacaannya yang memang tidak bisa dipahami, itu kan repot kan gitu. Jadi kemungkinannya kan antara si pendengar yang memang tidak bisa memahami, atau memang bacaannya yang memang tidak bisa dipahami oleh orang yang seharusnya paham. Gitu. Ya, amat disayangkan. Jadi, apalah artinya khatam berkali-kali, tapi kalau ternyata itu bacaan tidak memiliki makna. Jadi seperti mantra saja. Coba. Itu kan kadang ngebut mundur sampai khatam berkali-kali selama bulan Ramadan, tapi bacaannya kacau balau. Ini amat disayangkan. Coba kalau kita bayangkan, tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa ini Al-Quran kalamullah, firman Allah. Sekiranya kita diminta pertanggungjawaban pas baca cepat-cepat itu, siapa yang nyuruh cepat-cepat? Siapa yang nyuruh baca serampangan? Apakah kita berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ngajari serampangan gitu? Nabi SAW enggak demikian. Para sahabat juga tidak demikian. Ibnu Mas'ud saja ketika mendengar seorang sahabat yang membaca kata lil fuqara'i kurang panjang, bukan nggak dibaca panjang loh, rohnya lil fuqara'i hanya dibaca lil fuqara'i 2 harakat. Yang tadinya lebih dari 2 harakat dibaca 2 harakat. Yang secara bahasa tidak salah, itu saja ditolak oleh Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan radhiyallahu anhu, ma hakada aqra'aniha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seperti ini Nabi SAW mengajariku. Maha kadza aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajariku. Artinya sampai detail-detail yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dijaga benar. Bahkan satu ketika Umar bin Khattab ketika mendengar Hisham bin Hakim yang bacaannya berbeda dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia langsung benar-benar marah gitu, sampai bahkan sedang sholat pun ingin dihentikannya. Selesai sholat langsung ditarik surbannya, diajak menghadap Rasulullah SAW. Padahal itu bacaan masih tergolong benar, tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu. Nah ini bagaimana ghirah, semangatnya para sahabat, bagaimana cemburunya para sahabat ketika mendapati Al-Quran tidak dibaca sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka benar-benar geram lah gitu. Nah kita hendaknya adalah tertanam pada diri kita, ada ghirah, semangat dari kita untuk bisa membaca dengan sebaik mungkin. Nah, amat disayangkan, saya seringkali amat menyayangkan sebagian kaum muslimin mengabaikan yang seperti ini. Coba nanti direkam sekali rekaman gitu ya, terus dengerin lagi. Ya Allah, bagaimana kira-kira ini dihitung sebagai pahala atau enggak gitu ya. Mending terbata-bata, nggak bisa khatam, tapi ada kehati-hatian. Orang yang terbata-bata itu jelas pahalanya 2. Tapi kalau orang yang lancar tapi nggak benar, itu nggak tahu dapat pahala atau tidak kan gitu. Asal tabrak sini tabrak sana, subhanallah. Ini tentang membaca apa. Jadi tadi jangan mengabaikan masalah tadabbur juga. Ya meskipun porsinya mungkin ya kita hitung aja lah, mungkin kita berikan waktu 10 menit atau berapa menit dari porsi tilawah kita tanpa harus mengabaikannya. Begitu Pak Sian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Halo. Ya, silakan.
ada pertanyaan yang agak mirip, Ustaz. Jadi lebih baik tadabbur dulu atau menambah hafalan, Ustaz? Ini Iya, pertanyaan-pertanyaan yang membanding-bandingkan akhirnya. iya. Jadi membandingkan antara suatu amalan-amalan mulia dengan yang amalan yang sama-sama mulia itu sebenarnya ini apa namanya, tashwish ya. Jadi sesuatu yang bikin kita bingung kadang gitu. Mana yang mau dipilih? Jadi kalau ada amal-amal yang mulia, jangan dibanding-bandingkan. Kita hendaknya kalau kita nggak bisa mengambil secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan. Kaidahnya gitu. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil secara keseluruhan, jangan tinggalkan keseluruhan. Jadi kalau insya Allah Allah berkahi waktu kita kalau itu sambil ya tadabbur, ya menghafal, ya tilawah Al-Quran. Gitu. Jadi namanya orang menghafal itu bahan bakarnya tilawah. Para ulama mengatakan begitu. Jadi at-tilawatu waqudu al-hifdz. Tilawah itu merupakan bahan bakarnya menghafal. Jadi kalau antum menghafal tapi tilawahnya nggak ada, maka berarti bekalnya, modalnya nggak punya gitu. Bahan bakarnya nggak ada. Gitu. Demikian juga tadi harusnya menghafal itu bisa juga jadi sarana tadabbur juga. Artinya ketika menghafal kita bukan kosongan juga. Gitu. Maka di rumah tajwid kita amat tekankan kepada para penghafalnya yang sudah sampai level menghafal itu agar memahami tema-tema yang sedang dihafal. Minimal temanya dulu dah. Nggak sampai dipaksa untuk memahami kata perkatanya, tapi ada tema apa, kalimat apa yang bisa menyentuh hati di tema-tema tersebut. Itu yang sangat ditekankan. Sehingga bisa berjalan bersamaan. Sebenarnya antara menghafal dengan memahami kandungannya itu bisa berjalan bersamaan. Bahkan sebagian penghafal itu sampai hafal benar maknanya. Alur kisahnya, alur ceritanya, alur kalimatnya itu ingat betul. Meskipun secara bahasanya dia, apa ya kalimatnya berikutnya? Dia nggak ingat, tapi ingat ini apa, kandungannya apa saja. Itu penting. Jadi menghafal sekaligus juga memahami. Yang saya pernah alami adalah bagaimana ketika saya dulu menghafal halaman demi halaman tanpa mengetahui maknanya, itu kelemahannya ketika diuji akhir halaman nggak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya atau terlewat beberapa halaman. Gitu. Akhirnya saya coba menghafal ulang, menghafal kembali dengan pola tematik. Jadi saya bagi tema-tema kecil sehingga saya hafal tema-temanya, dan itu memacu dan memicu kita untuk bisa penasaran dengan makna kata-kata dan kalimat-kalimat serta ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi nggak sebatas paham tema-temanya, tapi kemudian kita bisa tahu. Dan juga ketika menghafal juga, ambillah 1-2 keyword, kata-kata kunci yang bisa kita jadikan pegangan kita. Jadi sehingga ketika kita hafal 10 juz, kita nggak kosongan. Kalau 10 juz kita nggak ngerti apa-apa, nggak paham sama sekali, itu kan berat kan gitu. Terutama yang kita yang dewasa ya, yang dewasa ini hafal sekarang nggak perlu nunggu malam udah lupa misalnya. Itu penting kita ada kata-kata kunci yang bisa kita hafalkan, yang kita bisa ingat gitu. Nggak harus hafal semuanya. Kalau bisa hafal maknanya seluruhan ya bagus. Jadi gitu. Jadi menghafal sekaligus mentadabburi maknanya. Jadi sambil sebelum menghafalnya, melafalkannya, dia pahami dulu ada kalimat-kalimat apa sih, ada kata-kata kunci apa sih yang bisa kita ingat gitu. Jadi sambil memahami kandungan tadabbur juga kan. Gitu. Jadi nggak sekedar hafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi juga yang lain-lainnya. Demikian wallahu a'lam. Ya. Baik, Masya Allah. Tadi sudah dijawab pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilakan. Untuk Resen tadi sempat lihat ada, apakah tidak jadi? Kayaknya di chat box ada. Ya, ada beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah terjawab, Ustaz. Oh, terjawab ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ditelusuri lagi sudah dijawab dalam materi Ustaz. Alhamdulillah. Tadi. Baik. Ada mungkin ini pertanyaannya sifatnya agak fikih, Ustaz ya. Apakah bersedia menjawab? Iya. Kalau bisa saya jawab insya Allah. Ya, ini mungkin juga pertanyaan klasik kaum wanita ya. Apakah boleh wanita haid itu memegang, membaca, menghafalkan murojaah Al-Quran,
apakah tidak boleh jangan-jangan mentadabburi juga gitu ya. Ini kan mungkin Iya, nyambung betul. juga dengan pertanyaan kita, Ya, pembahasan baik. kita ya. Iya, Ada ulama yang belum sepakat terhadap satu jawaban, ada yang membolehkan, mungkin bisa mohon Iya. pencerahannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya bahas di channel Rumah Tajwid TV di kajian Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran berkenaan dengan wanita yang haid atau nifas atau juga yang junub, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Jadi sebenarnya mulanya masalah tentang membaca Al-Quran bagi yang haid atau yang sedang junub dan sebagainya ini bermula dari ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran selain yang disucikan. Kemudian muncul juga tafsir yang lain. Mutahharun itu siapa? Adamiyin, manusia, ataukah malaikat? Ada yang mengatakan yang dimaksud di ayat ini adalah para malaikat. Ada yang mengatakan ya manusia, kan khitabnya ayat ini kan akan manusia gitu. Nah, bermula dari sini kemudian muncullah perbedaan masalah fikih yang kemudian ya ke bahasan-bahasan yang lebih luas lagi. Ala-kulli hal, jadi pertama gini, berkenaan dengan menyentuh terutama yang haid dan nifas ya. Mereka yang sedang haid dan nifas, kalau melihat ke ayat yang tadi la yamassuhu illal mutahharun, sebagian besar ulama mengatakan bahwa bagi yang sedang yang pastinya orang yang junub pasti nggak boleh. Yang sedang junub entah karena hubungan badan suami istri, bersetubuh dan sebagainya, ini pasti nggak boleh menyentuh Al-Quran. Pasti nggak boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian juga yang lainnya tentang masalah haid dan nifas, sebagian besar ulama juga mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran yang masih murni tanpa ada variabel yang lainnya. Artinya bukan Quran terjemah, bukan Quran tafsir, bukan, artinya masih mushaf murni. Itu yang para ulama mengatakan tidak boleh wanita yang sedang haid atau sedang nifas menyentuh mushaf Al-Quran tersebut. Adapun mereka adapun jika yang misalkan ya terjemah atau tafsir seperti ini sudah sama statusnya dengan kitab-kitab yang lain meskipun ada konten Al-Qur'annya. Kalau misalkan lebih didominasi oleh selain ayat-ayat Al-Qur'annya, maka berarti dianggap sebagai kitab sebagaimana kitab yang lain atau kitab tafsir yang mengandung ayat-ayat Al-Qur'an. Maka diperkenankan bagi akhwat dan muslimat semuanya yang sedang mengalami haid atau sedang nifas untuk bisa menyentuhnya. Boleh menyentuhnya karena bukan mushaf murni. Kemudian masalah yang lainnya lagi adalah bagaimana hukum membacanya. Dalam mazhab Syafi'i, membaca baik dari tulisan atau dari hafalan, kalau dengan maksud untuk ibadah itu terlarang dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab yang lain yang yang bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka mengatakan boleh bahkan membaca dari Al-Quran tanpa menyentuh mushaf Al-Quran atau pakai mushaf Al-Quran yang bukan terjemah atau kitab bukan mushaf Al-Quran murni atau pakai aplikasi. Pendapat yang lain mengatakan boleh membaca bagi wanita haid dan yang nifas, boleh membacanya demikian. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang tadi kan bertolak belakang. Ada pendapat ketiga yang saya lebih cenderung ke yang pendapat ketiga ini disampaikan oleh para ulama kontemporer yang mengatakan bahwa secara membaca untuk maksud ibadah membaca dalam maksud ibadah terlarang sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi untuk mereka yang sedang menghafal Al-Quran atau yang harus mengulang hafalan Al-Quran atau murajaah hafalan Al-Qurannya, diperkenankan untuk mengulang hafalan Al-Qurannya atau menghafal Al-Qurannya tanpa harus menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung.
bisa menyentuhnya pakai pembatas, pakai sabut tangan, pakai kaos tangan, atau buka pakai perangkat yang lain yang tidak sampai menyentuh mushaf Al-Quran, atau pakai aplikasi. Sekarang Masya Allah ada aplikasi yang bisa kita manfaatkan tanpa harus menyentuh mushaf murni dari mushaf Al-Quran tersebut. Karena mulanya masalah tadi kan dari la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali yang disucikan tadi itu. Jadi bagi yang menghafal atau mengajar Al-Quran diperkenankan tanpa harus menyentuh mushaf Al-Quran. Begitu. Jadi terserah mau pilih yang mana. Sebagian ulama membebaskan, pokoknya yang penting nggak menyentuh, baca boleh baca dengan maksud ibadat juga nggak apa-apa. Ada itu yang tadi bertolak belakang dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh sama sekali, nggak boleh menyentuhnya, nggak boleh tilawah dengan maksud ibadah. Yang pertengahan tadi itu boleh bagi yang penghafal Al-Quran atau pengajar Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran untuk bisa membaca atau mengulang hafalannya tanpa harus menyentuh mushaf Al-Quran yang murni. Bisa pakai terjemahnya, bisa pakai kitab tafsirnya, dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab pertanyaan penanya. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, satu lagi yang cukup sama ya dan sejalan dengan pertanyaan pembahasan kita. Ustaz izin bertanya, apa memungkinkan bisa memahami garis besar ayat Quran dengan memahami makhraj huruf dan sifatul huruf yang terdapat di ayat atau surat tersebut, Ustaz? Wallahu a'lam. Jadi ada studi tentang mukjizat tajwid. Jadi ada Jadi ada sentuhan-sentuhan dari bacaan berdasarkan tajwid Al-Quran itu, ada stretching tersendiri berkenaan dengan makna yang ada di dalamnya. Misalnya kita baca wassama'i, matnya panjang, kita kebayang wassama'i, sama langit jauh tinggi gitu. Ada makna itu. Tapi tidak mutlak, nggak bisa diberikan jaminan bahwa dengan metode ini kemudian bisa digunakan untuk memahami kandungan Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran ini harus melalui makna kata. Jadi makna kata, bahkan bukan hanya makna kata ya, tapi makna rangkaian kata-kata yang tersusun menjadi kalimat. Gitu. Jadi nggak cukup juga dengan ayat, karena ayat seringkali tidak sempurna sebagai satu kesatuan makna struktur kalimat. Jadi kita memahami secara utuh kalimatnya seperti apa. Kalau bahasa kita sampai titiknya lah. Kalau sekiranya kalimat berita, informasi. Sampai ke tanda tanya kalau kiranya kalimat tanya. Jadi gitu yang diinginkan. Dan ini kaitannya dengan tadi ma'rifatul wukuf tadi itu, mengetahui tentang di mana menghentikan bacaan dan dari mana harus mengulang kembali itu. Ya, masuk satu disiplin ilmu waqaf dan ibtidah itu ke pemahaman kalimat tadi itu. Jadi mau tidak mau sebagai pembaca Al-Quran, ketika belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf, itu sebenarnya kita telah belajar basicnya bahasa Arab. Artinya belum selesai. Jadi jangan puas dengan bisa mengucapkan huruf-hurufnya. Nggak cukup dengan itu. Kita harus melanjutkan ke step berikutnya lagi sampai bisa paham. Tadi saya sebut kutipkan ya perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan tartil itu kan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi nggak cukup dengan tajwidul huruf. Oke, kita bisa melafalkan dengan baik, tetapi nggak cukup dengan lafal baik. Banyak para pembaca Al-Quran atau imam-imam bacaannya bagus, suaranya bagus, pelafalannya bagus. Tetapi ternyata ketika para pakar, para ulama, para masyayikh menyimak bacaan mereka, agak ternyuh juga. Ketika kalimat-kalimatnya ternyata banyak berubah maknanya. Banyak maknanya nggak sempurna. Banyak penyimpangan-penyimpangan makna. Kenapa? Karena berhentinya nggak jelas di mana. Demi mengedepankan indahnya suara, demi mengedepankan bagaimana pelafalan hurufnya, tanpa memperhatikan di mana harus berhenti dan dari mana harus mengulang kembali. Ini disiplin ilmu yang sisi kedua, artinya kita yang belum bisa memahami Al-Quran, jangan berhenti belajar membaca Quran, harus sampai paham tadi, jadi harus termotivasi bisa memahami Al-Quran. Ya pelan-pelan bisa memahami melalui bahasa-bahasa Arab yang ada di dalamnya. Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Dan kalau kita bicara masalah bahasa Arab itu struktur kalimatnya cuma dua. Itu cuma dua. Pertama kalimat yang dimulai dengan kata nomina, yang kedua kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Selesai sudah, itu aja. Tapi dikembang-kembangkan sampai luas sampai. Jadi artinya Al-Quran ini bisa difahami oleh kalangan awam dan
memungkinkan untuk diperdalam, dipertinggi, dimaknai lebih jauh lagi oleh mereka yang memiliki spesialisasi di bidang-bidang bahasa Arab. Baik apapun bidangnya, dari berbagai lini disiplin ilmu di bawah ilmu bahasa Arab itu sendiri, dan juga ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ilmu qiraat juga tentang perbedaan bacaan-bacaan atau dan yang lainnya, yang semuanya terfokus di makna Al-Quran. Begitu. Jadi belajarnya kita terhadap Al-Quran itu ternyata masih jauh untuk bisa selesai, masih jauh sekali untuk bisa selesai. Jadi jangan sampai qanaah dalam belajar membaca Al-Quran. Belajarnya membaca Al-Quran itu sampai harus bisa paham kandungannya, insya Allah. Dan bisa bahasa Arab lah. Jadi tadi baru basicnya mengetahui makharijul huruf itu, atau mungkin ada listening, fahmul masmu', bagaimana pendengaran kita bisa membedakan mana ain, mana hamzah, mana a, mana a, mana ha, mana ha, mana sya, mana sa, mana sa, mana so. Itu kan perlu melatih pendengaran kita. Dan itu masuk ranah kalau di kuliah bahasa 1 semester atau 2 semester bahkan. 1 semester denger aja nggak ngapa-ngapain, melatih pendengaran. Gitu. Dan bagi yang belajar membaca Al-Quran diajarkan itu, tapi jangan berhenti sampai di situ. Wallahu a'lam. Ya, begitu Agi. Baik, berhubung waktu sudah menjelang berbuka, sudah 17.32. Ya, ini alhamdulillah, Masya Allah, siraman ilmu yang disampaikan Ustaz pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin tawadhu, makin takwa. Tadi juga sempat tips-tipsnya juga Ustaz juga sampaikan. Jangan qanaah ya, jangan qanaah dengan mempelajari Al-Quran, jangan cukup puas gitu ya dengan banyak hal yang kita pelajari ternyata belum seberapa gitu. Dan yang terpenting tadi yang terakhir ya, satu highlight yang coba saya tangkap ya, jangan sampai kita ini ketika tidak memahami Al-Quran ya, isi kandungan Al-Quran ini apa nikmatnya gitu ya, apa hebatnya gitu ya, ketika kita justru membaca saja tapi tidak senang dengan apa yang kita baca. Insyaallah, sekali lagi syukran jazakumullahu khairan katsir Ustaz Hartanto Saryono hafizahullah taala, dan juga sahabat semuanya yang telah menyimak. Insya Allah akan dibahas kembali di pekan depan ya, mengenai understanding tafsir of Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Atabik Lutfi, LCMA, Dr. Atabik Lutfi, insya Allah. Lalu ada juga tadi pertanyaan sedikit ya, bagaimana bisa belajar mendalami Al-Quran secara offline. Itu kami sarankan juga untuk berguru juga ke Rumah Tajwid ya, Ustaz. Siap, insya Allah. Silakan. Silakan follow akun Rumah Tajwid. Nanti insya Allah bisa dapat informasinya. Baik di YouTube, Instagram, atau yang lain-lainnya. Sudah disampaikan juga di kolom chat. Jadi jamaah sekalian, Berita Al-Quran, kita bisa belajar di komunitas Berita Al-Quran dan juga di Rumah Tajwid, insya Allah. Insya Allah, terima kasih kembali, Ustaz. Barakallahu fikum. Insya Allah kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, dan semoga kita tergolong dalam orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu. Saya tutup kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.